Salam sehat dulur, bertemu lagi di channel Mata Saroja, ruang solusi untuk Kediri Raya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari Wis ana pirang wulan ya? Wih, lumayan. Mulai Ramadan sampai hari Ramadan, ini. betul, Kita hari. vakum untuk syuting. Baik, hari ini edisi khusus. Hari ini kita membahas sesuatu yang penting untuk 1-2 bulan ke depan. Tamu khusus yang kita undang ini dari Cabang Dinas Pendidikan Kota Kediri yang diwakili Ketua Panitia SPMB 2025 yang terhormat Pak Sidik Purnomo, SPD MSI. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Sidik. Pak Sidik ini asli Kediri ya Pak? Asli. Baik, Pak Sidik, hari ini kan kita sudah persiapan orang tua, wali murid, kemudian siswa itu sudah sibuk dengan kegiatan. Oh, nggih, ngapunten. Dengan tim Pak, ngapunten monggo. Saya Pak Rudi Tomo, operator SPMB. Oke, siap. Pak Hari. Pak Hari, selamat datang nggih. Jadi itu semua sudah sibuk, sudah pemanasan, sudah bingung, sudah siap-siap PPKB, RT3 di sekolah nih. Nah, itu kan kemudian ada istilah dari PPDB kita beralih ke SPMB. Nah, itu kan penting Pak untuk penjelasan ke warga dulu. Nanti penjenengan sampaikan, kemudian saya sampaikan Kang Priyo untuk menyampaikan prolog dulu untuk diskusi kita hari ini. Silakan Kang Priyo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salaman dulu Pak. Sebelah Ya, kawan-kawan lama. Salah satu pejabat Dinas Pendidikan Provinsi Jatim ya, cabang dinas. Cabang dinas. Kalau dulu masih dinas, masih gabung dengan kota. Dari dulu yang ngurus SMA ya Pak Didi. Iya. Sejak 2017. Kita hari ke provinsi akhirnya. Sehingga ini sebenarnya sambutan, gitu, gayung sambut dari prolog podcast yang saya buat ya, sekitar video pendek saya yang kurang lebih 7 menit ini. Itu kan saya menyikapi kenapa? Karena saya sendiri beserta Saroja ini ada dalam pusaran PPDB tahun yang lalu ya, pusaran perkara yang sempat kita angkat. Karena berangkat dari keprihatinan kita tentang ya carut marut lah dunia pendidikan ini sebenarnya dimulai dari sini dan evaluasi kita. Akhirnya saya hanya waktu itu tidak berniat memenjarakan si A si B dalam aspek apapun. Apalagi dunia pendidik ini kan roh juga di dalam berbangsa. Jadi pembangunan karakter manusia, pembangunan masa depan bangsa itu diawali dari sini Pak Sidik ya. Saya komentar dulu ya. Tetapi ini kenapa menjadi seperti ini? Fenomena-fenomena yang terjadi di dunia pendidikan termasuk wali-wali murid sendiri ya. Sehingga berdampak pada output hari ini kita bisa lihat. Pragmatisme sekarang sudah ada di pikiran semua, hampir semua mayoritas anak-anak pelajar kita. Mereka lagi tidak berpikir tidak dalam kapasitas selain mencari ilmu. Sebagian, tapi mencari peluang, entah peluang jabatan, peluang apa, intinya semua sifatnya transaksional. Akhirnya dari sini ini muncullah komersialisasi, Pak. Kita sudah membuktikan isu-isu yang berkembang bahwa bangku A, bangku B, bangku 1, bangku 2 itu punya nilai nominal yang cukup fantastis. Akhirnya ternyata itu terbukti. Dan dari awal stigma di masyarakat ini seolah-olah teman-teman pendidik ini, Kasek dan kawan-kawan ini yang menjadi kambing hitam. Setelah kita masuk ke dalam ranah hukum, kita cek bareng-bareng dengan apa yang melalui investigasi mendalam, beberapa pengakuan-pengakuan yang menjadi bagian, ternyata pelakunya bukan kepala sekolah mutlak. Hampir semua kalangan, saya berani bersuara, hampir semua kalangan. Entah rekan-rekan saya di LSM, rekan-rekan saya di media. Saya juga sekarang memiliki media. Rekan-rekan saya di rekan-rekan saya di macam-macam lah. Bahkan APH itu sendiri gitu loh. Ini kan konyol. Oke, kita kalau berbicara paradigma bahwa setiap orang tua ini
punya kewajiban harus mendengar. Iya. Tapi apakah itu bisa dibenarkan menghalalkan segala hal? Kita kan pasti sadar, Pak. Kalau memang orang tua seperti kita ibaratnya merasa mampu berapapun, jangan membeli bangku, belilah ilmu. Ada sekolah-sekolah swasta yang punya kapasitas, punya grade, ya, punya kualitas, bahkan jauh di atas sekolah negeri. Arahkan ke sana. Oh, dengan biaya besar, kalau perlu bimbel-bimbel dia kan begitu. Jangan rebut. Nah, sekolah, apalagi sekolah negeri yang notabene didirikan, dibiayai oleh negara. Semua warga negara equal before the law punya hak yang sama. Betul. Nah, sekarang kalau anak orang tidak mampu, punya kapasitas, intelijensia, ya tuh ketekunan, yang seharusnya layak dipelihara negara melalui fasilitas yang baik supaya dia bisa merubah ke depan keluarganya, dirinya, bahkan negara ini. Kita nggak pernah tahu pemimpin ini lahir dari kaum mana. Akhirnya hilang itu. Dihantam oleh kekuatan kapital, orang-orang yang punya kuasa akan kebijakan, orang yang punya kuasa akan pangkat, apalagi kuasa dengan direbut. Akhirnya stagnasi ini perkembangan negara ini. Orang sing pas-pasan karena duitnya bapaknya kan seri. Ini akhirnya dipaksakan menjadi sesuatu yang enggak pas itu Mbak Siti. Kita paham lah. Mau lomba piala-piala kita bisa rekayasa. Piala-piala itu di Pasar Pahing cuman berapa harganya? Tinggal labelin. Di Jakarta Jalan Pramuka. Penghargaan Gombal Mukia itu. Kerja aja belum udah ada banyak yang dapat penghargaan kok. Masih enggak? Nah, tinggal undang lembaga, tinggal tawarkan berapa. Kenyang saya di dunia LSM, paham. Ayo Pak, besok Bapak jenengan jadi kepala sekolah, kerja urung wis tak tawari Pak, tak kasih penghargaan sebagai pendidik terbaik, pendidik inspiratif, pendidik opo wis akal Gombal Mukia itu. Nah, ini seperti itu rusak. Makanya saya dengan Saroja akan mengawal. Berkaca dari pengalaman PPDB tahun lalu. Tahun ini kami berharap kepada panjenengan penyelenggara. Jangan pernah takut dengan pressing siapapun dari pihak mana. Saya dan Saroja siap di depan. Ya. Saya akan gempur mereka. Kalau mau demo-demo, gak apa-apa. Saya akan siap demo tandingan untuk menghadapi semua. Kenapa? Ini sesuatu yang gak benar. Sesuatu yang salah menjadi kaprah kalau kita semua diam gitu Pak Sidik. Iya Pak ini. Kita juga akan tuntut komitmen panjenengan. Banyak kok anak-anak cerdas yang lahir dari kalangan-kalangan yang tidak mampu. Justru motivasi mereka mencari ilmu lebih tinggi dari motivasi mereka yang mungkin pintar karena uang orang tuanya, pintar karena jabatan orang tuanya. Mereka bertarung sejati sebenarnya. Kan apa? Mohon izin. Saya nggak menyombongkan diri. Silakan cek di kampung halaman saya sambil resik di jar pojok. Saya itu orang paling miskin di desa, Pak. Jangankan berpikir sekolah, bisa makan, bisa sarapan itu sesuatu yang mahal buat saya. Tapi karena Tuhan beri sesuatu yang lebih di kepala saya. Kan ini bisa lihat ya. Saya tidak bisa dekat oleh siapa. Saya sudah siap berhadapan dengan apapun, termasuk berhadapan dengan getirnya itu. Nah, ini yang coba kita ini kan, sekolah negeri adalah milik. Sadarlah untuk rekan-rekan semua walimu. Tindakan Anda melakukan suap, melakukan intimidasi, Anda sudah menjolimi putra-putra bangsa negeri ini yang lain. Kan ya lucu, orang kaya, orang pejabatan di sekolah favorit, sekolahnya diperhatikan baik oleh pemerintah daerah lewat hibah, lewat akses yang lain. Basis pada tak bengek. Ini wong wis sugih didandani apik, dia apa negara meneh. Sedangkan iki sekolah wis remek. Sing sekolah ya wong remek-remek. Itu kan paradigma itu. Ya. Seharusnya kalau saya, umpamanya saya tanya saya ini,
Enggak tak boleh tak sebut nama institusinya aku dituntut nanti. Loh, Tapi MK sudah mutusin ya toh, kalau selama itu berbau pemerintahan tidak bisa. Seharusnya kalau dia ingin buktikan, anak saya tak taruh di sekolah yang nggak favorit, di sekolah yang dianggap sepele. Tapi saya punya jiwa pengabdian buat negeri ini. Dengan akses kekuasaan yang saya punya akan saya bangkitkan sekolah ini. Enaknya begitu. Lebih keren itu. Lebih keren. Ibarat orang sedekah pada orang yang tidak mampu lebih berharga daripada sedekah pada orang yang mampu. Memberi dalam keadaan berlebih itu nikmat, tapi jauh lebih nikmat ketika kita memberi dalam keadaan kekurangan. Ini prinsip. Makanya coba nanti kita Pak Siti juga imbau para sekolah semua. Ini loh Pak Priyo, saya hari ini didatengin 5 LSM, saya hari ini didatengin 5 ini diancam gini. Oke, kita perang. Saya 24 jam akan datang ke kantor jenengan. Sampaikan. Ini saya diintimidasi jenderal ini loh Pak, entah jenderal Petal, jenderal Koplak, jenderal apa. Silakan. Kita datang Pak. Jangan pernah takut. Karena apa? Roh masa depan bangsa ini ditentukan oleh dunia pendidikan salah satunya. Kita tidak ingin dunia pendidikan masa depan kita sudah dimulai dari cara-cara yang tidak baik, melalui suap, menyuap. Makanya jangan menangis, jangan pernah marah kalau jabatan tinggi negara ini hanya diisi para koruptor ke depannya. Karena mereka menggali prestasinya juga dengan cara-cara yang kotor. Mohon maaf Mas Bentut, karena sudah hampir 4 bulan saya nggak teriak-teriak. Ini mulut saya sebenarnya udah gatel melihat pemerintah. Sudah melihat pemerintahan Kota Kediri ini sudah 1 tahun ini. Sejak puasa. Sejak pemilu, sejak pilkada itu sampai hari ini itu sudah berapa 9 bulan saya nggak pernah demo, nggak pernah energinya terasa saya ingin mengiso-miso hari ini. Terus terang ya. Tapi kalau ini dibiarkan begini terus, tidak ada ini, ya tunggu. 1 tahun pemerintahan Kota Kediri, satu persatu dumas dari kami akan keluar lagi. Saroja akan saya bikin lebih garang daripada tahun 2021. Itu saja, mohon maaf. Mas Priyo Terima kasih sekali lagi. Mari kita diskusinya nanti terbuka. Saya sebagai sosial kontrol punya hak mengontrol panjenengan, memberi saran jenengan, menguatkan, atau kalau perlu menghantam panjenengan. Apabila dalam proses penyelenggaraan negara sebagai pengabdian jenengan nanti saya rasa kurang. Makanya buka ke publik apa sih SPPMB atau SPMB itu seperti apa sih aturan mainnya yang benar dan dibenarkan oleh aturan yang ada. Terus seperti apa sih asas fair list-nya itu seperti apa. Terima kasih. Itu aja. Sekali lagi saya mohon maaf. Iki wis ngerem Mas ini. Getem saya itu udah ngerem Pak. Ngerem ini. Ini kepala sekolah telepon saya Pak. Ngantem Pak. Suruh datang dia jam 9 atau jam berapa saya akan datang ke sana. Saya suruh begitu. Kenapa? Itu saja Mas. Baik ya. Demikian prolog dari Mas Priyo. Pak Sidik dan Pak Hari kan sebagai perwakilan ketua dan dari panitia PSPMB ya untuk SMA, SMK dan yang sederajat. Monggo kami berikan waktu paling tidak memberikan pemaparan, menjelaskan kepada warga masyarakat Kota Kediri dan sekitarnya. Silakan. Terima kasih. Selamat pagi kepada masyarakat khususnya Mas Priyo dan teman-teman dari Saroja. Kesempatan baik bagi kami cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri hari ini bisa menyampaikan informasi yang mungkin lagi trending di masyarakat yang dibutuhkan oleh masyarakat berkaitan dengan sistem penerimaan murid baru tahun 2025. Untuk tahun ini memang banyak perubahan dan perbedaan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur berkaitan dengan SPMB karena juga menyesuaikan aspirasi dari masyarakat, aduan-aduan masyarakat tahun kemarin. Ada banyak perubahan baik dalam mekanisme, prosedur, sistem aplikasinya, semuanya dirubah berdasarkan masukan-masukan dari masyarakat. Kalau kemarin masih banyak ada satu daerah, kelurahan atau desa, kampung yang tidak bisa kemana-mana, insya Allah tahun ini tidak ada. Semua punya akses yang sama. Semua punya hak akses yang sama. Tentu ini ya salah satunya kontribusi Mas Priyo yang tahun kemarin menyuarakan juga. Alhamdulillah tahun ini sudah didengar dan perbaikan. Dan ini gunanya kontrol dari masyarakat.
kami menyadari tahun ini pun mungkin juga belum sempurna Ya, mekanisme awal, dan ya. prosedurnya. Awal, Pak. Ya, sehingga mungkin dalam 1 tahun ke depan nanti kami pasti akan mengevaluasi dan insya Allah juga akan kami lakukan perubahan. Yang pertama, landasan yang kita ubah memang karena di Permendikbud nomor 3 tahun 2025 tentang sistem penerimaan universitas baru ini juga berubah. Ya, yang pertama berkaitan dengan istilah dulu. Jadi karena SPMB ini hampir mirip dengan sistem seleksi masuk perguruan tinggi. Si baru dulu Baru. Masyarakat nanti kalau waktu SPMB dikira itu masuk kuliah. Nah, perlu saya sampaikan pada masyarakat bahwa sistem yang dulu disebut dengan PPDB, singkatan dari penerimaan peserta didik baru PPDB, tahun ini diganti menjadi SPMB, sistem penerimaan murid baru, bukan lagi siswa tapi murid. Itu yang pertama. Yang kedua ada perubahan di zonasi. Zonasi yang tahun kemarin bikin carut-marut karena ada satu daerah yang barangkali tidak bisa akses kemana-mana, akhirnya diganti menjadi domisili. Sehingga nanti dengan sistem domisili ini benar-benar masyarakat, siswa, murid yang berada di dekat dengan suatu sekolah ini menjadi skala prioritas. Gitu, ya. Yang ketiga berkaitan dengan zona. Ini juga yang kemarin jadi masalah, diganti dengan sistem wilayah penerimaan murid atau domisili atau dengan rayon, sistem rayon. Ya, nanti untuk rayonnya banyak karena nanti bisa rayon dalam wilayah desa, kelurahan, dan mungkin juga daerah perbatasan yang mungkin antara kota dan kabupaten Seperti Jong Biru. ya, atau mungkin antara pemerintah provinsi dengan provinsi yang lain, itu juga bisa. Yang berikutnya, yang keempat berkaitan dengan istilah perpindahan tugas. Ya, ini diganti dengan mutasi. Karena kalau perpindahan itu semua orang bisa pindah, tapi kalau mutasi mesti karena katanya dengan resmi. resmi. Karena kan kalau pindah seminggu tok pindah penting anak itu baru balik nang ngono lho Pak. Ini juga akhirnya Itu trik-trik itu trik berkaitan lama dengan itu. regulasi juga masukan dari sudah masyarakat. diantisipasi. Akhirnya diubah jadi mutasi. Artinya kalau mutasi mesti instansi resmi, Iya. ada surat keputusannya, Ada ada SK-nya. Yang kelima juga ada istilah dulu itu zonasi radius atau jarak terdekat. Ya, dulu ada istilah itu, sekarang diganti dengan domisili reguler. Domisili reguler. Ya, artinya domisili. Nah, sekarang juga ada perubahan tentang kuota jalur SPMB. Ini sangat signifikan. Ini suara masyarakat betul-betul diakomodasi. Perubahannya? Ya, perubahannya sangat signifikan. Saya tunjukkan. Titiknya seperti apa Pak? Ya, terutama untuk yang jalur kuota ini yang domisili ya, jalur domisili. Jalur domisili PPDB-nya ini kita lihat yang jenjang SMA. Dulu itu yang PPDB domisili itu minimum 50%. Oke. Sekarang Tahun ini SPMB itu minimum 30%. 20%. Artinya apa? Nanti yang diperbesar apa? Jalur yang lain. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa kita lihat jalur domisili kalau dulu minimum 50%, sekarang minimum 30%. Makin banyak. Jadi 20%-nya disebarkan Ya, ke jalur. nanti afirmasi yang dulu minimum hanya 10%, sekarang minimumnya 30%. Jadi untuk afirmasi dulu hanya 10%. Sekarang naik. Sekarang naik 30%. Jadi beneran orang-orang yang tidak mampu ya Pak. Iya, nanti baik itu yang anak-anak buruh, anak-anak yang miskin. istilahnya menengah ke bawah lah. Iya, itu betul-betul dari Terakomodir. dulu hanya 10%, sekarang dinaikkan 30%. Mau nanti Artinya kamu keberpihakan nanti nitipin pemerintah. anakmu yuk ke alasan itu. Enggak lah, mau lanjut. Terus prestasi. Kalau prestasi dulu di PPDB itu sisa kota. Sekarang sudah ditetapkan minimum 30%. Besar lumayan. Iya. Yang terakhir untuk mutasi tetap Harus ada SK-nya. iya, ini tetap 5%. Sehingga Bapak Ibu masyarakat dan anak-anakku calon peserta didik yang nanti mau masuk SPMB tidak usah khawatir, sistem dan
mekanismenya sudah betul-betul berubah ya, Pak, lagi. ya? Jadi nanti yang jalur yang jenjang SMA domisili yang tahun kemarin PPDB minimum 50%, sekarang minimum 30%. Yang afirmasi yang dulu minimum 15%, sekarang minimum 30%. Ada jalur lagi tadi yang nggak disebutkan. Jalur ponaan itu gimana? Itu kan, ya. Kan ini selama ini yang bikin kacau Ya, itu jalur ponaan ini. Kita sudah dikawal oleh Pak Priyo dan Seroja nih. Jadi kita harus nanti Bapak Ibu, kita pokoknya perintah dari pimpinan kita harus tegak lurus terhadap aturan. Yes. Nanti karena ini Pak Priyo dan Seroja siap ngawal ini. Nanti kalau sampai blendot kita yang akan digantung nanti. Ini sehingga Bapak Ibu sekarang kita bahas satu persatu untuk perubahan daya tampung tadi. Ya, untuk masih ada waktu. Ya, ada. Ya, yang pertama untuk jalur afirmasi dari 15 menjadi 30 itu dibagi menjadi 4. Yaitu afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu. Sebelumnya itu hanya 7% Pak Priyo. Sekarang menjadi 13%. Hampir dua kali lipat. Hampir 2 kali lipatnya. Tentu ini sebuah terobosan dari pemerintah provinsi yang baik. Yang kedua untuk afirmasi anak buruh dari keluarga ekonomi tidak mampu. Afirmasi anak buruh dari keluarga tidak mampu yang dulu keluarga tidak mampu 5%, masih tetap 5%. Afirmasi disabilitas ini naik bagi teman-teman yang punya anak disabilitas. Dulu 3%, sekarang naik 5%. Yang keempat adalah afirmasi nilai akademik keluarga ekonomi tidak mampu. Jadi bisa jadi lah seperti disampaikan Pak Priyo, bocah komunitas, tapi bapak ibu ini ekonominya masuk di jalur itu. Akan dilemahkan. Masuk di sini nanti. Bisa. Itu dari jalurnya. Iya. Yang tadinya dilemahkan, dikuatkan oleh jalur ini. Ini kan ada. gitu. Tahun kemarin ini tidak ada Pak Priyo. Iya. Jadi mengakomodasi. Jadi afirmasi untuk nilai akademik yang keluarga tidak mampu, tahun kemarin belum ada. Tahun ini muncul, Pak, 7%. Luar biasa. Iya. Nah, sekarang yang jalur mutasi, yang tadi saya Harus sebutkan hanya 5%. Itu mutasinya hanya tugas dari orang tuanya, betul dari orang tua. Itu pun kecil Yang hanya. punya garis darah atau ponaan juga tadi. Ya, ini harus garis darah dibuktikan nanti dengan. Iya, nanti kan pindah aku di ponaanku, aku duwe SK mutasi, ponaane oleh. Kan ya sama aja konyol. Dan yang kedua, Perluasan itu nanti namanya. mutasinya benar-benar anak guru yang bersangkutan. Ya. Jadi kalau saya ngajar di SMA A, anak saya pengen di A, itu boleh. Ya. Nggak boleh kalau saya di sekolah A, pengen disekolahkan B. Nah ini yang nggak boleh. Oke. Yang berikutnya adalah jalur prestasi hasil lomba. Jalur hasil prestasi lomba itu ada 5%, dibagi jadi 2. Ada yang prestasi akademik 2%, yang non akademik 3%. Ternyata yang non akademik juga dihargai cukup besar, lebih besar itu. Jadi nanti kalau anak bola voli, atlet, bela diri, itu Bisa porsinya bisa masuk di sini. Yang berikutnya adalah jalur nilai prestasi akademik. Itu 25%. Dimulai melalui ijazah tok atau dari raport-raport sebelumnya. Untuk jalur nilai prestasi akademik, ini adalah nilai raport Rata-rata. semester 1 sampai 5. Mengapa demikian? Karena pada saat SPMB sistem dibuka untuk entry nilai, anak-anak bisa jadi ujian hasil ujiannya kelulusan SMP itu belum dikeluarkan. Sehingga pemerintah provinsi mengambil kebijakan biar tidak menyulitkan, maka yang dipakai hanya raport semester 1 sampai 5. Kalau ini pasti sudah ada. Dan itu sulit, Dan ini sekolah. sulit nggak bisa dibohongi, nggak bisa diperbaiki. Iya. Pokoknya kalau ada tip X gagal menurut saya. Kan gitu. Iya. Rapot tip kalau usul. Kan raport kan tip X ngeceng kan. Photoshop tadi. Itu tadi perubahan daya tampung untuk jalur prestasi akademik 25%. Yang berikutnya tadi juga ada perubahan daya tampung untuk domisili. Gitu. Domisili, jalur domisili itu 50% menjadi 30%, 35% yang terbagi atas domisili reguler, ya, domisili reguler 30% menjadi 20% dan domisili sebaran 20% menjadi 15%. Nah, ada domisili sebaran. Reguler dan sebaran. Iya. Dan itu apa?
yang sebaran itu untuk tadi yang Seluruh wilayah itu ya. seluruh wilayah itu bisa, Enggak hanya di mama sekolah di yang kota terdekat Kediri, di luar kota Kediri pun sah Ya, ya. jadi sebaran ini bagi daerah-daerah yang barangkali secara domisili berjauhan. Kalau dulu kan tidak bisa masuk mana-mana. Dengan sebaran ini semua daerah yang ada di Punya kesempatan yang punya sama. kesempatan Proporsional, yang haknya sama. proporsional. Nanti dibagi rata. Entah itu dipakai atau enggak, dibagi rata. Ada kuotanya istilahnya. Ya, ada kuotanya. Ya. Nanti buahnya itu. Ini asas keadilan rasanya memang sudah Ya, mulai guru-guru demo-demo kayak Gara-gara persaing Polres itu tapi kan istilahnya begini, negara memperhatikan dan perubahannya nyata gitu loh Ya. yang penting. Ya, jadi seperti itu Bapak. Yang penting nanti Bapak Ibu dan orang tua tolong setiap tahapan diikuti. Jadi artinya mulai tahapan nanti entry nilai, silahkan segera satuan pendidikan untuk dikawal. Artinya orang tua, siswa dicoba diterevisi sekolah, Pak, Bu, guru. dicereweti lah. Nah, nilai saya apakah sudah di entry atau belum? Kalau sudah nanti ada tahapan verifikasi. Ya, masyarakat yang sudah nanti bisa memverifikasi, Melihat melihat langsung. Ya, jadi nilai yang sudah di-entry oleh satuan pendidikan ini betul atau enggak? Nah, tahapan ini tolong dikawal betul. Ya. Jadi Ini kalau perlu berhak nggih. ini usul, Dot. Jadi dalam proses itu, proses seleksi dalam tanda kutip yang tadi harus pengawas, itu dipasang layar lebar di sekolah. Oh. Gitu loh. Iya. Jadi Keterbukaan datanya ya. itu kan keterbukaannya bisa diakses oleh siapa. Oke. Dan entry untuk melihat nilai ini memang secara real time online. Artinya bisa dilakukan oleh masyarakat kapanpun dan dimanapun. Jadi pada saat misalkan anak-anak pas jatuh sakit, delalah wayah verifikasi, nggak usah takut di rumah sakit pun juga bisa, tidak harus hadir di Tapi di website sekolah nggih, Pak? enggak di website kami Oh, di website. melalui spmb.jatimprop.co.id. Nanti di Google aja. Nanti ditulis di bawah aja, Iya. nanti ditulis, Iya. nanti Iya. di running tag-nya kita muncul. Iya. Nanti bisa Sosialisasikan. dilihat di situ. Artinya bahwa kita minta tahapan dari paling awal masyarakat ikut Mengawal. terlibat agar pada saat anak nanti harusnya bisa diterima, nggak diterima karena apa? Kesalahan dari awal. Iya. Nah, nanti jangan sampai karena sistem tidak punya kecerdasan. Iya. Yang Sistem punya hanya kecerdasan punya- hanya manusia Ya, saja. pembuat sistemnya yang cerdas. Gitu. Gitu. Artinya yang awal tetap harus manusianya. Iya. Jangan diserahkan 100% pada sistem. Itu yang SMA. Bagi masyarakat yang ingin masuk di jenjang SMK juga saya sampaikan tidak berbeda jauh bahwa jalur afirmasi 15%, pembagiannya tetap sama. Terus ada jalur mutasi, pembagiannya tetap sama. Jalur prestasi hasil lomba juga prestasi sama. Yang membedakan adalah jalur nilai prestasi akademik. Iya. Jenjang SMK itu luar biasa, 65%. Besar, Pak. Prestasi akademiknya. Yang Dari nilai rapor tadi. Dari nilai Nilai rapor rapor 1 tadi. sampai 5. Yang diterima kuotanya 65%. Jadi untuk SMK itu jalur domisili hanya 10%. Kualitasnya dari Kualitasnya dari memang prestasi. Memang Ya, dari prestasi kalau untuk SMK. Iya, siap. Gitu ya. Artinya monggo Bapak Ibu barangkali yang pengen anak-anak setelah lulus pengen segera bekerja, pengen jadi pengusaha, Pengen jadi orang-orang ya, yang siap itu, kerja lah. ya, monggo Masuk pilih SMK-nya 65%. Tapi bagi anak-anak yang pengen melanjutkan kuliah, pilihlah SMA. Tapi dengan kuota yang tadi harus bersaing dengan melalui jalur beberapa. Itu mungkin informasi Siap. singkat yang untuk daya tampung dan beberapa poin penting. Insya Allah untuk tanggal-tanggal di website SPMB sudah lengkap Iya. per tahapan. Nanti bisa dilihat oleh masyarakat kapanpun dimanapun. Gitu Pak Pri. Yang saya rasakan ini apa namanya keterbukaannya Ya. dari cabang dinas ini Sudah mulai. berbeda, Pak. Ngapunten, Pak. Ini komentar mawon. Jadi istilahnya dari paparan penjenengan, informasi yang disampaikan kan semangat penjenengan minta untuk dilihat, dikritisi itu kan sesuatu yang luar biasa. Ya. Ini perubahan yang sangat Paradigma yang baik. sudah mulai berubah. Nah, itu sesuatu yang sangat baik dan artinya kan nanti otomatis akuntabilitas proses SPMB ini akan meningkat. Gitu toh, Ya, Rio. kualitas dari produk SPMB tahun ini saya yakin akan berubah total dan
jauh lebih berkualitas. Ya itu tadi tetap kami minta dikawal tadi. Komitmennya kan udah jelas tadi itu. Komitmennya kan udah jelas. Komitmen kami kan sudah jelas dari awal ini gaduh ini kita yang membuat tahun yang lalu berdasarkan kita alhamdulillah menemukan solusinya ya kita kawal bareng-bareng solusinya. Kewajibannya apa? Tinggal itu komitmen kita masing-masing ya dengan yang di penyelenggara. Karena regulasi sudah kita ubah sekarang. Tinggal nanti taraf implementasinya ya, Indonesia kan kebiasaan. Kan aturan itu kadang-kadang ya aturannya pasti baik karena udah melalui jenjang yang panjang, naskah akademis, kajian, research sebagainya. Tapi ujung-ujung pelaksanaan iki sing melaksanakan aturan iki. Nah, oke ya kita sepakat bareng-bareng komitmen itu kami juga berterima kasih komitmen kita dalam perkara ini kemarin akhirnya ada titik temu. Karena ini bagian dari solusi yang lahir dari peristiwa setahun yang lalu. Sehingga kami juga berharap teman-teman di pemangku pendidikan ini juga berkomitmen penuh. Intinya hari ini biarpun mata kami cuma terbatas 2, ya, tapi mata Allah kan ribuan. Jadi kita jangan hanya takut pada Saroja, takutlah pada yang punya alam semesta ini. Ya. Kedua, ini yang agak penting dan krusial. Kalau kita bicara ini kan yang kita orientasinya pasti ke negeri loh Pak. Nah, kan tidak semua akan tertampung di negeri. Nah, kami juga mumpung ini bertemu teman-teman. Mohon juga dibuka mata telinga masyarakat bahwa di swasta pun sebenarnya nggak kalah dengan negeri. Termasuk hari ini masyarakat awam itu pasti tahunya nek swasta mesti bayar, larang, mesti iki. Nah, gantuk bantuan iki, gantuk bantuan itu. Nah, pada prinsipnya pemerintah ini menganggarkan 20% APBN itu berlaku semua. Saya yakin itu berlaku kepada swasta maupun negeri. Tetapi dalam pelaksanaannya masyarakat itu tidak mungkin asal asbun begitu saja karena mungkin mereka berkaca pada pengalaman pribadi mereka ketika menyekolahkan anaknya di swasta. Apakah hak-hak anak-anak teman-teman yang nanti tidak tertampung di negeri ini, di swasta ini tidak jauh berbeda atau bahkan mungkin jauh lebih diprioritaskan. Intinya begini loh Pak, kita yakin contohnya di salah satu sekolah favorit ini Mbok Yao, bantuan-bantuan dari pemerintah yang bersifat dalam tanda kutip tidak diikat dengan harus berprestasi, harus dengan ini semacam kayak bantuan-bantuan hibah dan itu diprioritaskan kepada pihak swasta. Sehingga sekolah swasta ini punya daya tarik yang cukup fenomenal nanti seperti kalau di Kota Kediri ada satu sekolah swasta yang menjadi favorit hari ini karena didampingi oleh penguasa. Didampingi oleh penguasa sehingga seluruh akses hibah, bansos mereka sangat cepat dan sangat menjadi prioritas, bahkan jauh di atas rata-rata. Sehingga fasilitas yang mereka miliki, akses masa depan setelah sekolah di situ, mereka sangat terjangkau. Sehingga sekolah ini bahkan nyaris lebih hebat bahkan dari sekolah negeri yang ada. Nah, kenapa itu tidak bisa diberlakukan kepada sekolah-sekolah yang lain? Jadi sekolah swasta yang hari ini mungkin belum dilirik, hanya menjadi pelengkap derita mungkin ya, mohon maaf bagi mereka yang terbuang di dalam proses persaingan kompetisi SPMP hari ini. Dalam 1 tahun kita tidak mesti geruduk ya, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan akan lebih dilirik daripada sekolah negeri itu sendiri ya. Dan ini PR kita memang Pak Rio. Jadi mengubah mindset masyarakat bahwa sekolah di negeri itu mindsetnya jauh lebih baik. Ini memang PR bagi kita. Padahal sekarang ini di era seperti sekarang paradigma itu sudah bergeser. Sekolah swasta banyak yang jauh lebih baik dari segi apapun, dari segi sarana barangkali juga lebih baik, dari sistem. Ini berarti tergantung sebagian besar dari mindset. Ya, mengubah mindset. Karena asumsinya kalau tidak sekolah di sekolah ini kok dikhawatirkan masa depan anak-anaknya itu suram. Keduanya kok dicap anaknya goblok kan ngapunten loh ya. Ya ini memang PR kita dan itu saya yakin orang tua dengan juga. pelan-pelan makin kualitas sekolah swasta diperbaiki, insya Allah akan turun.
Tetapi perlu saya sampaikan juga ke masyarakat, daya tampung lulusan SMP MTS itu tidak bisa ditampung 100% di sekolah negeri. Hanya sekitar 60%. Artinya ada 40% yang nanti ini Harus mesti diakomodir. harus diakomodir oleh swasta. Artinya kalau sekolah negeri itu ya SMA, SMK, madrasah aliyah. Itu hanya sekitar 60%. Ada 40% yang nanti pasti harus sekolah di swasta. Entah itu di madrasah aliyah swasta, SMA swasta maupun SMK swasta. Dan di kabupaten maupun di kota Kediri untuk sekolah swasta sekarang sudah banyak perubahan. Ya, makanya kan kalau kami hanya sekedar menyampaikan usul. Alangkah baiknya mulai tahun ini sampai tahun-tahun selanjutnya bantuan-bantuan ya, entah ISR dari pihak ketiga, perusahaan, terus akses untuk kompetisi baik olahraga maupun sains ya, itu lebih banyak diprioritaskan sebagai daya tarik itu kepada sekolah-sekolah swasta yang ada. Saya nggak pernah dengar kok ini acara apa, red, nah ini terus sekolah swasta itu dimunculkan, sehingga barometer atau parameter orang tua ini kan seolah-olah sehingga muncul geng-geng alumni ngonijin kan gitu loh. Padahal kita kalau mau kontribusinya buat bangsa ini apa sih? Tapi seolah-olah prestis itu dimunculkan bahwa tanpa ini nggak ada apa-apanya Kediri, tanpa ikatan ini nggak ada apa-apanya kota Kediri. Dibanding ikatan ini kan harus mindset mulai. Ya, untuk bantuan alhamdulillah pemerintah sudah adil. Ya. Menurut saya karena banyak sekali. Yang ke negeri ini dikurangin gitu loh. Yang di sekolah swasta itu sudah banyak. Jadi baik contohnya yang jenjang SMK itu sekolah pusat keunggulan. Apa kira-kira? PK itu karena banyak. tidak munculnya. Makanya kita dengar sendiri loh. Bahkan di beberapa anggota-anggota saya, anak-anaknya ini sampai nunggak pembayaran. Sekolah swasta ini. Karena besarnya iuran yang harus dia bayar. Sumbangan-sumbangan yang harus dia bayar. Setelah saya selidiki, saya ini kan, pada prinsipnya haknya ini sama toh. Iya. Bahkan jauh lebih banyak seharusnya swasta ini dapat kan gitu. Kok kenapa kosnya makin tinggi besar? Apakah dari aspek pengawasan, pengelolaan yayasan yang mengelola sekolah swasta ini kurang? Sehingga seperti muncul di Pasuruan kemarin. Sekolah yang mohon maaf, sekolah-sekolah di bawah yayasan-yayasan ini ternyata menyelewengkan. Ya, itu kan banyak di Pasuruan APBD ini. Sehingga justru keberadaan lembaga pendidikan yang didirikan ini menjadi alat mengeruk kekayaan atau pundi-pundi kekayaan yang bersumber dari bantuan-bantuan pemerintah, hibah dari pemerintah. Ini kan jangan sampai terjadi. Makanya teman-teman di Dinas Pendidikan atau cabang Dinas Pendidikan itu harus terbuka. Kemarin kita sudah cek ya APBD Kota Kediri. Ternyata selama ini ada gelontoran anggaran-anggaran besar pada sekolah tertentu. Ini tidak memenuhi azas dalam tanda kutip keadilan. Justru sekolah-sekolah yang butuh uluran tangan ini malah diabaikan. Kami tidak ingin terjadi. Kami akan periksa. Kalau diulangi lagi tahun ini, terpaksa hibah-hibah yang sudah digelontorkan dan masuk ke rekening-rekening, kami akan bongkar sampai akar-akarnya ke depan. Ini berpesan untuk wali kotanya baru, ya, untuk gubernurnya yang baru, baru sering dibully hari ini untuk gubernur kita, untuk lebih konkret. Tahun ini revolusi lah di dunia pendidikan. Sentuhlah sekolah-sekolah yang hari ini sulit dijangkau oleh pemerintah atau sengaja anak dirikan oleh pemerintah. Justru sekolah yang harus dibantu, layak dibantu, tidak dibantu. Kami akan kawal, terutama yang bersumber dari APBD Kota Kediri, kami akan awasi sangat ketat ke depan. Terima kasih itu Pak. Ya, saya ini kan intinya satu, kita komitmen bersama 1 bulan ke depan. Hari ini jangan pernah takut dengan pressing siapapun. Seharusnya siap menjadi garda terdepan untuk mengawal dan membentengi SPMB Kota Kediri hari ini agar
benar-benar lebih baik dan fair bagi warga Kediri Raya. Saja dari Ya, Mas Boyo. Statement penutup Pak Sidik, monggo. Apalagi yang istilahnya bisa sampaikan ke warga, penting gak jalur sangu aku dan Bapak Ibu masyarakat dan calon siswa. murid baru jenjang SMA SMK, mulai hari ini saya minta untuk terus melihat website SPMB Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar tahapan demi tahapan bisa dipantau, tidak sampai tertinggal. Ya, jadi tahapan yang pertama sebelum penarikan PIN, pengambilan PIN adalah entry nilai, verifikasi dan sebagainya. Tolong tahapan itu dikawal. Jangan sampai nanti waktunya ngambil PIN ternyata entry nilainya belum dilakukan. Ya, sehingga tahapan itu, dan kita tahapannya semua terbuka berbasis online. Jadi Bapak Ibu masyarakat bisa melihat melalui website kami di spmbjatimprop.go.id. Nanti bisa dilihat di running tag kita. Ya, seperti itu. Oke, itu aja. Baik. Terima kasih, dan tolong paradigma tadi disampaikan bahwa semua sekolah itu adalah baik. Insya Allah dengan dukungan masyarakat kita terus akan mengupayakan bagaimana kualitas pendidikan di Kediri ini bisa meningkat. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Sidik, Pak Hari sebagai perwakilan panitia SPMB 2025 Kecapdin Provinsi Jawa Timur yang ada di wilayah Kediri. Kang Priyo, hari ini informasinya penting sekali, semangatnya sangat bagus, perubahan sepertinya sudah terjadi dan harus kita kawal bersama-sama. Siap. Terima kasih Mata Saroja, terima kasih sudah mendengarkan, salam sehat.